Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan kembali ke Pak Indria Samego sekarang. Pak Indria Samego, kalau kita mencoba memahami strategi yang dilakukan oleh kubu Ical, apa yang mereka lakukan saat ini dengan menggelar Rapimnas itu tidak akan efektif terhadap poin-poin kesepakatan islah dan kemudian tidak akan bisa kemudian memutuskan calon-calon yang akan atau strategi apa yang akan dilakukan pada saat pilkada serentak. Saya melihatnya dari sisi politik ya, bahwa sejak awal yang digunakan oleh kebetulan kawan-kawan yang ikut ke Bali itu adalah pendekatan legalistik, normatif, bukan pendekatan politik sebagaimana seharusnya tadi digunakan satu kata yang pas, fatsun. Kalau kemudian harusnya menggunakan pendekatan politik, apa yang sebenarnya seharusnya dilakukan? Sejak awal tidak akan pecah, ada Bali, ada Ancol. Saya di ruangan ini sejak dulu itu ngomong tidak mungkin pecah itu karena Golkar cuma satu. Mestinya dirangkul semuanya, ya kan? Ya, betul. Sejak awal tidak, hanya alasannya ini Rapimnas sudah memutuskan bahwa namanya. Kita kan menyaksikan ya perseteruan ini dari sejak lama, kemudian masuk ke pengadilan, kemudian ada juga di PT UN, ada di Mahkamah Partai, untuk sampai ke titik di mana mengatakan islah pada 30 Mei itu kan sangat sulit sekali sebenarnya, Pak Indria. Antara sulit dan tidak, menurut saya sekali lagi pendekatannya, kalau hukum ya sulit karena menunggu keputusan yang bersifat inkrah. Nah, inkrah ini juga banyak ditentukan oleh faktor-faktor X gitu kan, sampai pada inkrah. Saya setuju dengan Profesor, tata kelola kenegaraan kita mengatakan selama belum inkrah, maka SK camat atau lurah atau menteri sekalipun itu dianggap sah dan benar. Putusan terakhir itu yaitu SK yang ditandai Pak Lauli. Dan tidak bisa kita menghidupkan yang lalu untuk kepentingan kita. Yang kedua, saya mau perjelas juga, kita harus taat hukum. Taat hukumnya apa itu? Jangan sesuai kehendak kita, menguntungkan kita, enggak. Cuma karena pendekatannya sekali lagi legalistik itu, sehingga apa yang sudah diputuskan oleh Menkumham ini didekati secara legal formal, ansih gitu ya. Ini kaku. Bahwa seberapa jauh ini bisa dibawa ke PT UN, keputusan itu bisa dibawa ke PT UN. Memang kebijakan atau apapun yang namanya keputusan pemerintah itu bisa bawa ke ranah hukum lewat PT UN. Ini untuk menghindari adanya monopoli atau hegemoni penguasa. Sekarang kalau dengan posisi terakhir keputusan dari PT UN, sebenarnya di mata KPU saat ini siapa yang diakui, Pak Indria? Saya kira KPU memang pegang pada ketentuan yang Pak Leo tadi katakan. Kalau tidak salah, Yusril juga sudah ngomong begitu pada awalnya. Muladi sudah ngomong begitu bahwa keputusan yang harusnya mengikuti keputusan terakhir dari otoritas. Otoritasnya adalah Menkumham, gitu kan. Nah, sampai kepada proses pengadilan berikutnya, gitu. Nah, pengadilan berikutnya mengatakan sesuatu yang menurut saya jangan-jangan ini pendekatannya terlalu legalistik. Barat pakai kacamata kuda, gitu kan? Bahwa persoalan politik itu persoalan yang banyak variabelnya, gitu loh. Di dalam KUHP, di dalam itu pendekatan-pendekatan yang boleh dikatakan sudah outdated itu. Jadi saya sepakat dengan Profesor ini. Jadi misalnya kalau KPU berpegangan kepada seperti dulu undang-undang, bahwa yang dipegang adalah Menhukam dan jurisprudensinya udah saya kasih kata 5, katakanlah nanti menang mereka lagi 2 tahun lagi, maka apakah Menteri Hukum dan HAM mengganti itu? Baru itu bisa diganti. Kalau tidak, belum. Jadi kalau sebenarnya kita taat azas, taat hukum, maka SK Menhukam itulah dipakai dasar untuk menentukan siapa yang taken di pilkada. Baik. Kita tahan dulu, kita akan coba menyapa dari penonton yang sudah bergabung bersama kita dari Jayapura, Papua. Ada Pak John. Selamat malam, Pak John. Iya, selamat malam. Iya, silahkan Pak John ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Iya, saya cuma mau beri tanggapan saya buat partai politik Golkar saat ini. Menurut saya ini adalah citra
yang paling buruk ditunjukkan oleh Partai Golkar saat ini. Paling buruk dari dulu sampai sekarang. Kenapa Pak paling Dan buruk? saya pikir, iya, karena ini citra tidak baik. Belum jadi orang yang dipercaya di pemerintahan saya sudah begini. Apalagi kalau sudah jadi anggota dewan atau lain sebagainya. Oke. Itu nanti urusannya kemana, pemerintahan atau cuma hanya dirinya saja? Oke, Pak John, mungkin Anda punya usulan bagaimana sebenarnya seharusnya konflik atau dualisme ini bisa kemudian bisa diselesaikan? Ya, kalau untuk solusi untuk ini, saya pikir cobalah jangan bawa ego masing-masing lah. Coba kalau yang sudah islahkan itu ya ikut aja apa yang sudah ini. Jangan buat cara yang seperti ini lagi. Ini sudah mau masuk bulan Ramadan. Nanti malah berbuat yang tidak baik lagi. Baik, terima kasih Pak John. Tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah. Oke, baik. Terima kasih Pak John untuk tanggapannya. Saya ke Pak Leo mungkin untuk berkaitan dengan apa yang dikatakan Pak John. Harus bisa menurunkan ego masing-masing. Kalau cara berpikirnya harus menurunkan ego, kenapa sih tidak datang saja ke Rapimnas Munas Riau malam ini? Saya rasa saya terima sarannya. Karena kami menurunkan ego lah. Makanya Pak Agung ini boleh Anda tahu bagaimana baiknya dia. Mari kita pakai SK kita ini. Itulah kami buka. Itu bukannya tidak menurunkan ego tuh Pak Leo? Kalau kami mau main terang-terangan, enggak mau. Kami punya SK kok. Kami aja yang daftar. Ini Pak Agung sudah buka. Mari loh, kita pakai SK kita ini. Meskipun SK itu dibatalkan oleh PT UN dan kemudian saya dikembalikan katakan lagi tadi Nabila, itu SK PT UN sudah kami banding. Menteri pun sudah banding. Tatanan peranata hukum kita, siapapun di negara yang dengar, saya tidak akan salah. Karena saya mengatakan tatanan ini. Bahwa begitu banding, maka dia kembali lagi ke SK itu. Iya. Itu dasar hukumnya. Jadi bukan karena tidak layak dislike, bukan itu ini. Maka kalau itu kembali ke Menhukam yang dikatakan Prof. Samego tadi, maka dialah yang berhak mendaftar. Tetapi Pak Agung tidak mau, hanya kami. Mari loh, itulah kerendahan hati, itulah kebaikan daripada Pak Agung, Pak John. Meskipun dua-duanya mengklaim seperti itu. Kita pakai cara kita, tetapi Anda boleh bergabung. Kita pakai cara kita, tapi Anda juga boleh bergabung. Dua-duanya sama-sama seperti realistis itu. Kok. SK itu atas nama Agung Laksono dan Jainuddin. Maka tidak mungkin ada di situ yang teken orang lain. Hanya kita sudah buka. Mari loh. Jadi apa yang dikatakan Pak John, mohon maaf Pak John, jeruk purut harum baunya, kami sudah nuruti apa maunya Pak John. Kami sudah turunkan tensi kami. Mari loh kita pakai SK kita ini. Baik. Kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.